Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan nama saya Nada Salsabila, mahasiswa di 3 Pendidikan dari Poltekkes Menkes Jakarta 3. Di sini saya izin mengedukasi Ibu tentang pentingnya pemberian ASI yang tepat. Sebelumnya boleh saya tahu apakah Ibu tahu apa itu empasi? Makanan pendamping ASI ya? Iya, betul sekali Ibu. Nah, empasi adalah makanan pendamping ASI yang diberikan kepada bayi di usia lebih dari 6 bulan. Nah, selain dari waktu pemberian empasi yang tepat ketika anak sudah menginjak usia 6 bulan, ada juga beberapa ciri yang bisa kita lihat dari anak ketika dia sudah boleh diberikan empasi. Yang pertama itu ada anak sudah bisa mengangkat kepalanya sendiri atau dengan bantuan orang tua. Yang kedua, anak refleks menjulurkan lidah dari anak itu perlahan sudah mulai menghilang. Yang ketiga, ada ketika kita menyodorkan makanan atau memberi makanan, anak sudah mulai mau membuka mulut menjelaskan itu waktu-waktu dari pemberian empasi yang tepat. Di sini ada fase yang pertama itu fase pemberian ASI eksklusif dari usia bayi 0 sampai 6 bulan. Selanjutnya ada fase awal, yaitu fase pemberian pertama empasi di usia 6 sampai 7 bulan. Nah, di sini kita bisa memberikan makanan yang bisa dilumat oleh bayi yang lembut seperti sayur-sayuran yang dihaluskan seperti itu. Untuk selanjutnya ada fase peralihan itu dari usia 7 sampai 9 bulan. Di sini bayi diperbolehkan makan makanan yang lebih bertekstur daripada biasanya atau bubur yang lebih kasar. Selanjutnya ada fase lanjutan. Fase lanjutan itu dari usia 9 sampai 12 bulan atau seterusnya. Di sini anak boleh mengikuti makanan yang dimakan oleh keluarga, tapi dicicil-cicil lebih kecil sehingga memudahkan anak untuk memakannya. Nah, itu selain dari fase-fase tadi, ada juga beberapa komponen penting yang harus kita ketahui dan harus ada dalam empasi anak supaya gizi anak nantinya sehat. Yang pertama pasti ada karbohidrat. Kenapa kita harus menambahkan karbohidrat? Karena setiap makhluk hidup pasti membutuhkan energi. Begitu juga dengan manusia. Nah, bayi juga membutuhkan karbohidrat walaupun dalam porsi yang kecil, sehingga nanti dia ada energi untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya ada protein. Protein itu ibu bisa memberikannya seperti ikan, daging, tahu, tempe. Nah, ini bertujuan untuk membantu pertumbuhan dan daya tahan tubuh si kecil. Selanjutnya, selain karbohidrat dan protein, ada juga sayur dan buah. Nah, sayur dan buah ini sangat penting dikonsumsi si kecil karena mengandung banyak vitamin baik dari vitamin A, B, C, D. Yang ini sangat berguna untuk pertumbuhan organ-organ vital si kecil seperti penglihatan dan organ-organ vital lainnya. Selain dari sayur dan buah, lemak sehat juga penting untuk pertumbuhan kecil. Lemak sehat itu bisa seperti minyak kelapa, margarin, santan, dan itu juga penting untuk pertambahan kalori bagi si kecil. Nah, selanjutnya ada makanan yang perlu dihindari. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang komponen-komponen yang harus ada dalam empasi. Sekarang kita berlanjut kepada makanan yang harus dihindari oleh bayi yang masih berusia 6 sampai seterusnya. Yang pertama itu ada makanan yang mengandung banyak gula. Nah, mungkin ini sangat familiar ya didengar oleh ibu. Makanan yang mengandung banyak gula ini memang tidak diperbolehkan dikonsumsi oleh anak kecil. Mengapa? Karena yang pertama akan memicu kerusakan bagi gigi si anak tersebut. Yang kedua memicu terjadinya obesitas sejak dini dan lain hal yang bisa memicu penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Yang kedua ada makanan yang terlalu asam atau pedas. Kenapa anak tidak diperbolehkan terlebih dahulu? Karena anak yang masih berusia 6 bulan apalagi bayi ya, itu pencernaannya masih sangat sensitif sehingga tidak bisa disamarkan dengan pencernaan orang dewasa yang nantinya akan memicu diare dan penyakit-penyakit pencernaan lainnya.
Selanjutnya ada makanan yang keras atau makanan yang berbentuk bulat-bulat seperti choco chips atau makanan yang sulit untuk ditelan oleh anak. Yang ketiga ada makanan yang selanjutnya, maaf ibu, selanjutnya yang keempat ada makanan yang alergenik. Apa sih maksudnya dari alergenik ini? Biasanya beberapa orang, tidak semuanya bisa sama mengkonsumsi makanan. Ada orang yang alergi kepada seafood, ada orang yang alergi kepada makanan-makanan laut seperti itu. Nah, kita tidak tahu si kecil ini mempunyai alergi atau tidak dari masa pertumbuhannya, karena pada awalnya kita baru pertama kali memberikan makanan selain ASI kepada mereka. Nah, oleh karena itu dihindari terlebih dahulu makanan-makanan yang mungkin memicu alergi supaya nantinya anak bisa makan makanan yang sehat-sehat dulu seperti sayur, buah. Jadi hindari terlebih dahulu makanan-makanan yang bisa memicu alergi. Nah, tadi kita sudah membahas komponen-komponen apa yang harus ada di dalam empasi dan makanan yang harus dihindari oleh bayi. Selanjutnya kita berlanjut ke prinsip pemberian empasi. Nah, di sini prinsip pemberian empasi itu ada 5 ibu. Yang pertama itu adekuat atau gizi yang cukup. Gizi yang cukup ini yang tadi memenuhi komponen-komponen karbohidrat seperti protein, vitamin, mineral, dan lainnya. Yang kedua ada aman dan higienis. Maksudnya adalah semua alat makan yang kita berikan itu higienis, bersih, dan aman untuk si kecil. Yang ketiga itu ada memberikannya secara responsif atau mengajak anak untuk berinteraksi dengan makanan secara langsung, seperti membiarkan anak untuk finger food atau memakan makanan dengan tangannya sendiri. Nah, itu membiasakan anak untuk makan sendiri dan melatih anak untuk terbiasa mandiri. Yang selanjutnya ada beragam dan seimbang. Maksudnya dari beragam dan seimbang adalah jangan monoton memberikan makanan kepada anaknya hanya itu saja, seperti bubur setiap harinya hanya bubur saja. Itu akan memicu anak bosan dengan makanan dan tidak mau makan. Selanjutnya sesuai frekuensi. Maksudnya sesuai frekuensi adalah anak di usia 6 sampai 9 bulan ibu bisa memberikan makanan 1-2 kali sehari, lalu dilanjutkan dengan makanan selingan mungkin 1-2 kali. Selanjutnya mungkin di umur 8-11 bulan ibu baru bisa memberikan 3-4 kali sehari. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah ibu sudah mempunyai anak sebelumnya? Sudah. Nah, mungkin ibu sudah pernah menemukan ya tantangan-tantangan dalam pemberian empasi kepada anak sendiri. Banyak. Apa tuh bu contohnya, boleh dicontohin? Susah makan. Terus kalau makan udah bosan. Iya, terus apa lagi bu kira-kira? Terus makanannya kadang yang kebanyakan dibuang-buang, nggak dimakan. Nah, hal-hal kayak gitu lumrah ya bu terjadi pada anak usia 6 sampai beberapa bulan ke atas, karena itu adalah fase adaptasi dari yang tadinya mereka tidak mengenal makanan, lalu mereka mulai mencoba makanan, mencoba apa itu rasa, tekstur-tekstur dari makanan tersebut. Itu wajar jika terjadi penolakan. Nah, solusinya yang bisa ibu lakukan adalah ketika anak menolak, biasanya anak tidak mau ya bu makan sayur, buah, apalagi anak-anak usia seperti itu biasanya maunya makannya coklat atau makanan-makanan yang manis. Nah, kita bisa mengakalinya dengan memvariasi menunya. Misalkan kita membentuk-bentuk sayur-sayuran tersebut menjadi bentuk-bentuk bunga, ikan, atau kita juga selain harus bisa memvariasi menu, kita juga harus memberikan kepada anak itu konsisten dan sabar. Tidak apa-apa tidak terlalu banyak dalam sekali makan, akan tetapi konsisten sedikit demi sedikit sehingga nantinya anak tidak bosan. Nah, ibu, setelah kita berbicara tentang empati, apakah ibu tahu tujuan yang paling penting dari empati? Supaya anak sehat, menambah tambahan dari ASI. Nah, selain dari tambahan dari ASI supaya anak sehat, ada beberapa tujuan yang mungkin penting kenapa kita harus memberikan empati yang tepat.
pembiasaan makan makanan yang bergizi ini juga akan membantu dalam jangka panjang ke depannya, sehingga anak nanti akan terbiasa makan makanan yang bergizi dan sehat jika dibiasakan sedari kecil. Yang kedua adalah meningkatkan ikatan antara anak dan orang tua, sehingga nanti ikatan batinnya akan lebih terasa. Mungkin sudah cukup ya Ibu pemberian materi edukasi hari ini yang saya berikan. Sebelum kita berakhir, sebelumnya saya izin mengulang ya Ibu materi yang tadi sudah dijelaskan supaya meningkatkan pemahaman dari Ibu sendiri. Nah Ibu kira-kira kalau boleh tahu itu apa sih Ibu pengertian dari empati setelah Ibu mendengarkan penjelasan saya tadi? Makanan pendamping ASI anak usia 6 bulan ya? Iya betul sekali Ibu. Nah kira-kira kapan sih Ibu waktu yang tepat nih? Pada usia 6 bulan. Iya betul sekali Ibu. Nah Ibu selain dari pengertian empati tadi, kapan waktu yang tepat untuk Ibu memberikan empati kepada bayi? Bayi sudah bisa duduk dengan kepala yang tegak, terus merespon makanan yang diberikan. Iya betul. Nah setelah tadi sudah dijelaskan ya Ibu fase-fase pemberian empati untuk usia 9-11 bulan itu, menurut Ibu masuknya ke fase yang mana ya Ibu? Masa peralihan dari makanan yang lumat ke makanan yang kasar. Iya betul. Nah mungkin alhamdulillah Ibu sudah lebih memahami tentang pemberian empati yang tepat. Semoga semua apa yang telah saya jelaskan tadi bisa menjadi tambahan untuk Ibu menemani tumbuh kembang si kecil ke depannya, sehingga Ibu bisa menemani masa-masa penting si kecil dan nantinya anak Ibu bisa tumbuh dengan gizi yang sehat dan seimbang. Terima kasih Ibu atas partisipasinya dan sudah berkenan mendengarkan edukasi saya pada hari ini. Maaf bila ada beberapa kata-kata yang tadi saya sampaikan mungkin salah atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.